1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah foto masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Di bawahnya tertulis satu kalimat, "Sekarang saya lah nyonya besar. Suamimu tidak akan pulang lagi." Saya menatap layar itu, lalu tersenyum. Mereka pikir saya akan hancur. Mereka tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah ini, mobil itu, dan seluruh perusahaan yang mereka banggakan. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan properti yang dulu dibangun oleh mendiang ayah saya. Sudah 5 tahun saya menjadi seorang istri. Dan satu hal yang selalu saya pegang, saya tidak pernah membiarkan diri saya terlihat lemah di depan siapapun. Pagi itu, rumah kami penuh oleh aroma kue coklat dan balon warna-warni. Hari itu hari paling dinanti oleh putra kecil saya, Bintang, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji berlalu lalang memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya dengan anggun. Rambut saya disanggul rapi. Sebagai istri dari seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Damar, sering berkata bahwa penampilan saya adalah cermin kehormatannya. Saya tersenyum kecil mengingat itu. Betapa naifnya saya dulu. Saya melirik jam dinding. 1 jam lagi para tamu datang. Teman sekolah Bintang beserta orang tua mereka, beberapa rekan bisnis Damar. Mereka akan memadati rumah ini. Lalu ponsel saya bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Saya kira itu dari vendor pesta. Saya menyentuh layarnya. Dan saat itu juga, napas saya seperti tersangkut di tenggorokan. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jelas. Damar duduk berdampingan dengan seorang perempuan muda. Saya mengenalnya. Dulu dia staf administrasi di kantor cabang. Namanya Selfie. Di tangan mereka sepasang buku nikah. Pernikahan siri dan kalimat di bawahnya ditulis dengan huruf kapital, seolah ingin berteriak tepat di wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang sayalah nyonya besar. Jangan harap dia akan pulang ke rumahmu lagi. Kamu sudah tidak dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Dada saya terasa dihantam benda tumpul. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan dibalas dengan belati dari belakang. Damar tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anaknya. Tepat 1 jam sebelum ulang tahun Bintang, air mata mulai menggenang. Saya ingin berteriak. Saya ingin membanting semua benda di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk sampai ke relung paling dalam. Namun belum sempat air mata itu jatuh, terdengar ketukan di pintu. Pintu terbuka sedikit, dan wajah ceria Bintang menyembul. "Ibu, lihat. Aku sudah pakai baju pahlawan super." "Bagus." "Tidak," serunya dengan mata berbinar. Dia berlari kecil ke arah saya, memamerkan kostum yang sudah lama dia idamkan. Melihat wajah polos itu, saya mendongak, menahan agar air mata tidak merusak riasan. Saya tarik napas dalam-dalam, lalu memasang senyum paling manis yang bisa saya buat. Saya berlutut di depannya, merapikan kerah kostumnya. "Anak ibu tampan sekali hari ini. Siap menyambut teman-teman?" Tanya saya dengan suara yang saya jaga setenang mungkin. "Siap, Bu." "Tapi ayah mana? Kok belum pulang?" Kata ayah. "Dia mau pakai baju yang sama denganku," kata Bintang sambil mencari-cari ayahnya di kamar. Pertanyaan itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Saya menggigit bibir bagian dalam menahan perih. Ayah masih ada urusan kerja yang sangat penting di luar kota. "Sayang, mungkin dia akan sedikit terlambat." "Tidak apa-apa. Kita mulai pestanya bersama ibu dan teman-teman dulu, ya." Bintang sempat terlihat kecewa. Bahunya turun sedikit, namun anak-anak mudah teralihkan. Begitu mendengar musik badut dari halaman, dia kembali tersenyum. "Iya,
Tidak apa-apa, aku mau lihat badut dulu. Ya, Bu, serunya. Lalu berlari keluar. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya langsung memudar. Air mata yang tadi menggenang, kini menyusut. Rasa sedih yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi sebongkah kemarahan yang membakar. Anehnya, kemarahan itu justru membuat pikiran saya menjadi sangat jernih. Saya mengambil tisu, menghapus sedikit noda di sudut mata, lalu mengoleskan kembali pemerah bibir. Saya menatap pantulan diri saya di cermin. Kalian pikir bisa menyingkirkan saya begitu saja, bisik saya. Kalian salah. Pesta anak saya tidak boleh hancur. Tapi hidup kalian berdua yang akan saya hancurkan. Mari kita lihat siapa yang akhirnya akan berlutut. Saya menyimpan ponsel itu ke dalam tas kecil. Saya tarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar dengan dagu terangkat. Seolah tidak ada badai apapun di dalam hidup saya beberapa menit yang lalu. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya bercerita sedikit tentang siapa saya dan bagaimana semua ini bermula. Saya lahir sebagai anak tunggal dari seorang pengusaha properti di Jakarta. Ayah saya membangun perusahaannya dari nol, dari sebuah toko material kecil di pinggir kota, menjadi sebuah perusahaan pengembang yang memiliki beberapa proyek perumahan di kawasan Bintaro dan Bekasi. Ayah mendidik saya keras. Beliau ingin saya paham angka, paham hukum, dan paham bahwa harta tanpa kendali hanya akan menjadi racun. Sejak kuliah, saya belajar akuntansi dan manajemen. Ayah selalu berkata, "Rani, perusahaan ini bukan sekedar uang. Ini keringat ayah. Suatu hari, semua ini jadi milikmu. Tapi jangan pernah serahkan kendalinya pada orang yang belum kamu uji hatinya." Saya bertemu Damar 10 tahun lalu. Dia karyawan biasa di salah satu mitra bisnis ayah. Tampan, pandai bicara, dan ambisius. Saya jatuh cinta pada caranya memandang masa depan. Ayah saya, jujur saja, tidak pernah sepenuhnya menyukainya. Beliau bilang mata Damar terlalu sering melihat ke atas, bukan ke depan. Karena itulah, sebelum kami menikah, ayah meminta satu hal. Sebuah perjanjian pisah harta. Perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris. Isinya tegas. Seluruh harta bawaan dan warisan tetap menjadi milik masing-masing. Apa yang berasal dari keluarga saya tetap menjadi milik saya. Saya ingat Damar sempat keberatan waktu itu. Tapi dia menandatanganinya juga sambil berkata bahwa dia mencintai saya bukan karena harta. 2 tahun setelah kami menikah, ayah saya jatuh sakit dan berpulang. Sesuai wasiat, saham mayoritas perusahaan jatuh ke tangan saya, mutlak sebagai warisan. Saya diangkat menjadi komisaris utama, Damar, karena dia suami saya dan saya memang percaya padanya saat itu. Saya beri posisi direktur utama dengan saham minoritas yang sifatnya hanya simbol penghargaan selama 3 tahun. Semuanya tampak baik. Damar mengelola operasional. Saya mengawasi dari kursi komisaris. Saya pikir kami adalah tim. Saya pikir dia memahami bahwa kepercayaan itu lebih mahal dari apapun. Saya salah. Belakangan, Damar berubah. Dia lebih sering pulang larut. Dia bilang, banyak proyek, banyak rapat di luar kota. Dia mulai membeli jam tangan mahal, jas baru, dan sering memeriksa ponselnya dengan tergesa, lalu mematikan layarnya cepat-cepat saat saya mendekat. Saya bukan perempuan bodoh, saya merasakan sesuatu yang berubah. Tapi saya memilih diam. Saya tidak punya bukti, dan ayah saya mengajari satu hal, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Karena tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatmu terlihat seperti perempuan yang kalah. Lalu, datanglah foto itu. Tepat di hari ulang tahun anak saya. Dan, tiba-tiba, semua potongan teka-teki itu menyatu menjadi gambar yang utuh. Hari itu, saya melewati pesta dengan sempurna. Saya menyapa setiap tamu dengan senyum paling menawan. Saya menjabat tangan mereka, menerima setiap ucapan selamat untuk Bintang dengan lapang dada. Beberapa ibu dari teman sekolah Bintang berkumpul di dekat meja hidangan. Salah satu dari mereka, yang terkenal paling suka bergosip, melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan, lalu menatap saya dengan senyum penuh arti. Jeng,
Kok dari tadi saya belum lihat suamimu? Biasanya kalau acara penting begini, dia selalu mendampingi di depan. Di mana dia sekarang? Nadanya sengaja ditinggikan, memancing perhatian ibu-ibu lain. Saya tetap mempertahankan senyum. Tidak ada setitik pun panik di wajah saya. Suami saya sedang ada perjalanan bisnis yang sangat mendesak di luar kota. Jeng! Ada proyek besar yang harus dia tangani sendiri. Dia menitipkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua tamu. Begitu. Ya. Sayang sekali. Padahal, ini ulang tahun anak sendiri. Timpal perempuan itu lagi. Dengan nada sedikit menyindir. Tapi ya, namanya juga pengusaha. Uang memang nomor satu. Bagi suami saya, bekerja keras adalah bentuk tanggung jawabnya untuk masa depan anak kami. Jadi saya mendukung penuh apapun yang dia lakukan di luar sana. Jawab saya. Tegas, namun tetap sopan. Perempuan itu akhirnya terdiam. Tidak bisa melanjutkan sindirannya. Sepanjang 3 jam pesta, saya memakai topeng ketenangan itu dengan rapat. Saya menemani Bintang meniup lilin, memotong kue, membagikan bingkisan. Setiap kali kamera mengarah, saya tersenyum, seolah saya perempuan paling bahagia di dunia. Namun, di dalam hati, jaring-jaring rencana sudah mulai saya rangkai. Setiap senyum hari itu adalah awal dari petaka yang sedang saya siapkan untuk mereka berdua. Malam tiba, tamu sudah pulang, halaman yang tadinya megah kini dibersihkan oleh pekerja catering. Bintang tertidur lelap, kelelahan setelah seharian bermain. Saya menyelimuti tubuhnya, mengecup keningnya, lalu menutup pintu kamarnya pelan-pelan. Saya berjalan menuju ruang kerja pribadi di sudut lantai 2, tempat semua dokumen penting keluarga disimpan. Saya duduk di kursi kerja, menyalakan lampu meja yang temaram, lalu membuka kembali foto dari selfie itu. Kali ini, tidak ada lagi sesak di dada, tidak ada lagi air mata. Tatapan saya dingin, penuh perhitungan. Saya memperbesar gambar buku nikah itu. Pernikahan siri. Pernikahan yang tidak tercatat di negara. Namun mereka sudah berani mengklaim diri sebagai pasangan sah dan berniat menyingkirkan saya. Saya bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak, menata semua rencana yang sudah tersusun sejak siang tadi. Saya tahu satu hal, jika saya menghadapi ini dengan emosi, berteriak, melabrak damar, atau mendatangi apartemen selfie dengan amarah meledak-ledak, saya hanya akan terlihat seperti perempuan lemah yang kalah. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Jika mereka menginginkan peperangan, saya akan memberikan peperangan yang paling senyap, namun paling mematikan. Saya membuka daftar kontak, mencari satu nama yang sudah saya percaya sejak lama. Pak Wisnu, pengacara senior yang menjadi penasihat hukum keluarga sejak ayah saya masih hidup. Saya melirik jam, pukul 9 malam. Tapi saya tahu, Pak Wisnu selalu siap untuk keluarga ini. Telepon tersambung setelah 3 kali dering. Selamat malam, Bu Maharani. Jarang sekali Anda menghubungi saya semalam ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Pak Wisnu. Maaf mengganggu istirahat Bapak, tapi ada hal yang harus segera kita urus. Ini menyangkut suami saya dan masa depan seluruh aset keluarga kita. Suara Pak Wisnu langsung berubah serius. Apa yang terjadi? Bu, suami saya baru saja menikah lagi secara siri, tanpa sepengetahuan saya. Perempuan itu mengirim bukti foto pernikahan mereka beberapa jam yang lalu. Saya ingin kita mulai bergerak malam ini juga, untuk mengamankan seluruh saham dan apapun yang menjadi hak saya dan anak saya. Terdengar helaan napas berat di ujung telepon. Lalu, suara ketukan pena. Ini pelanggaran yang serius, Bu. Apalagi pernikahan Anda dilandasi perjanjian pisah harta yang sangat ketat, yang dibuat oleh mendiang ayah Anda. Apakah Anda ingin langsung mengajukan gugatan cerai? Tidak. Pakistan, jangan sekarang. Jika saya menggugat sekarang, dia masih bisa bersiap. Dia mungkin akan mencoba mengamankan sebagian aset atau saham yang masih di bawah kendali operasionalnya. Saya ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya dulu. Saya ingin dia kehilangan semua akses keuangannya, kehilangan posisinya, dan menyadari bahwa tanpa saya, dia bukan siapa-siapa. Saya melanjutkan dengan suara datar. Saya ingin Bapak menyiapkan semua dokumen pencabutan hak akses operasional yang bisa kita lakukan secara legal, tanpa memerlukan tanda tangannya terlebih dahulu. Saya mengerti arah Anda. Bu,
jawab Pak Wisnu. Kebetulan, sebagian besar saham mayoritas perusahaan ini memang mutlak milik Anda, warisan dari ayah Anda. Suami Anda hanya direktur utama dengan saham minoritas. Saya akan segera menyusun draft pembekuan hak operasional. Besok pagi, semua sudah siap di meja saya. Terima kasih. Pakistan. Satu hal lagi, tolong hubungi detektif swasta yang biasa membantu firma Bapak. Saya ingin dia mulai membuntuti suami saya. Dan perempuan itu malam ini juga. Saya ingin laporan tentang aliran dana yang keluar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi perempuan itu. Apartemen apa yang dia tempati? Mobil apa yang dibelikan? Perhiasan apa yang dia beli? Semuanya. Baik. Bu, akan saya urus. Saya menutup telepon. Langkah pertama sudah berjalan. Saya berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap gerbang depan. Saya melipat kedua tangan di dada, menatap jalanan sepi di luar sana, menunggu pulangnya pria yang telah mengkhianati saya. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, terdengar suara mesin mobil yang sangat saya kenal memasuki halaman. Saya sudah duduk di meja makan, menikmati kopi hitam tanpa gula. Tenang. Tidak ada wajah kusut, tidak ada mata sembab. Pintu depan terbuka, dan Damar melangkah masuk. Dia tampak terkejut melihat saya sudah rapi sepagi ini. Pagi, sayang, katanya. Agak kaku. Maaf, semalam rapat proyeknya sampai larut. Aku menginap di hotel dekat lokasi. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku mengerti. Pekerjaanmu memang berat. Sudah sarapan? Aku buatkan nasi goreng kesukaanmu. Dia menatap saya sejenak. Mungkin heran, kenapa saya tidak marah. Lalu dia tersenyum lega, mengira semuanya aman. Kamu memang istri terbaik, katanya. Saya hanya membalas dengan senyum. Di dalam hati, saya berkata, nikmatilah pagi ini, Damar. Karena pagi-pagi seperti ini tidak akan kamu miliki lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Damar. Saya memasak, mengurus Bintang, dan menyambutnya pulang dengan senyum. Tapi di balik topeng itu, mesin yang saya nyalakan terus bekerja. 3 hari kemudian, laporan pertama dari detektif tiba di meja saya. Sebuah map coklat berisi foto-foto dan rincian. Saya membukanya pelan-pelan dengan secangkir teh di samping saya. Foto pertama. Damar keluar dari sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, merangkul selfie. Foto kedua. Selfie keluar dari sebuah butik desainer, menenteng beberapa kantong belanja. Foto ketiga. Sebuah mobil sport berwarna putih, terparkir di basement apartemen itu. Terdaftar atas nama Selfie. Di halaman berikutnya, rincian transaksi. Aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Selfie. Pembayaran sewa apartemen, cicilan mobil, pembelian di toko perhiasan ternama. Saya meletakkan map itu di atas meja, lalu bersandar. Damar benar-benar pria yang tidak tahu diri. Dia memakai jas yang saya beli, mengendarai mobil fasilitas dari keluarga saya, duduk di kursi kekuasaan yang saya berikan, lalu menggunakan uang hasil jerih payah mendiang ayah saya untuk memanjakan seorang perempuan simpanan. Kemarahan kembali membakar dada saya. Tapi kali ini, kemarahan itu terasa sangat dingin, sangat tenang. Saya memotret beberapa halaman penting laporan itu, lalu mengirimkannya ke Pak Wisnu dengan satu pesan singkat. Percepat semuanya. Saya menyimpan map itu ke dalam brankas baja yang tertanam di balik lukisan dinding. Lalu, bersiap keluar rumah. Hari itu, saya butuh sedikit hiburan untuk meredakan ketegangan di kepala. Menjelang siang, saya memutuskan mengunjungi butik langganan saya di sebuah pusat perbelanjaan paling eksklusif di ibu kota. Butik yang hanya melayani pelanggan dengan sistem janji temu. Tempat saya biasa menghabiskan waktu bersama teman-teman sosialita. Saat saya tiba, manajer butik menyambut dengan hangat dan mengantar saya ke ruang tunggu pribadi, menyajikan teh chamomile hangat dan beberapa kudapan ringan. Di ruangan itu sudah ada 3 teman arisan saya, sibuk memilih gaun untuk acara amal minggu depan. Kami langsung terlibat obrolan ringan. Tren busana terbaru, rencana liburan musim panas. Suasana terasa santai, setidaknya. Sampai pintu ruangan terbuka tanpa permisi.
Seorang perempuan melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat. Gaun merah menyala, yang potongannya terlalu berlebihan untuk siang hari. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajah. Tas bermerek dengan logo mencolok. Dan perhiasan emas yang bertumpuk di leher dan pergelangan tangan. Perempuan itu selfie. Kehadirannya membuat obrolan terhenti. Teman-teman saya saling berpandangan, bingung, bertanya-tanya, siapa perempuan dengan selera busana senorak ini dan bagaimana dia bisa masuk ke ruangan ini? Saya meletakkan cangkir teh di atas meja dengan sangat pelan, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selfie melepas kacamatanya, menyibaskan rambut yang baru ditata dari salon, lalu berjalan ke arah sofa tempat saya duduk, mengabaikan tatapan sinis teman-teman saya. Dia membusungkan dada, seolah ingin memamerkan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Kalung yang saya tahu persis, dibeli dari uang perusahaan saya minggu lalu. "Halo, Bu. Kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini," sapa Selvi. Nadanya sengaja ditinggikan, mencoba terdengar percaya diri, tapi malah terdengar melengking. Saya tidak membalas sapaannya, hanya menatapnya dengan ekspresi datar, tak terbaca. Ketenangan saya tampaknya membuatnya sedikit salah tingkah, namun dia memaksakan diri melanjutkan aksinya. Dia mengangkat tangan kiri, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya. "Saya kesini mau cari gaun untuk makan malam romantis. Suami saya baru saja membelikan saya perhiasan baru," katanya. "Cari gaun yang paling mahal untuk dipadukan dengan ini." Ya, namanya juga suami yang sangat mencintai istrinya. Dia terus menatap mata saya, berharap melihat kecemburuan atau amarah. Teman-teman saya mulai gelisah. Mereka tahu betul siapa suami saya. Mereka paham, perempuan di depan saya ini sedang mencari masalah. Namun, alih-alih terpancing, saya justru tersenyum. Senyum yang anggun, lembut, namun memancarkan aura yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Saya menyilangkan kaki dengan santai, melipat tangan di pangkuan, lalu membalas tatapannya dengan sorot mata penuh rasa iba yang dibuat-buat. Begitu. "Ya, selamat. Kalau begitu," suasana ruangan mendadak terasa mencekam. "Tapi sepertinya kamu perlu lebih berhati-hati dalam memilih padu-padan busana," lanjut saya. "Tenang. Barang mahal tidak otomatis membuat pemakainya terlihat berkelas. Jika pada dasarnya memang tidak punya selera. Gaun merah itu pas dengan logo sebesar itu, ditambah perhiasan yang bertumpuk seperti etalase berjalan. Kamu terlihat seperti manekin yang berusaha terlalu keras untuk membuktikan sesuatu." Wajah Selvi seketika memerah. Dia tidak menyangka akan mendapat serangan balik setajam itu. Dia membuka mulut untuk membalas, namun saya tidak memberinya kesempatan. Satu hal lagi. Saya berdiri, melangkah pelan mendekatinya. Hingga jarak kami tinggal setengah meter. Saya menatap lurus ke matanya yang mulai panik. "Kalung yang kamu pakai itu kebetulan dari koleksi musim lalu yang sudah didiskon besar-besaran. Cincin di jarimu juga punya tingkat kejernihan yang sangat rendah. Barang murahan akan tetap terlihat murahan, sebagus apapun kamu memolesnya. Sama halnya dengan manusia. Seseorang yang terbiasa mengambil milik orang lain diam-diam, selamanya tidak akan punya kelas untuk menjadi nyonya besar yang sesungguhnya. Kamu bisa memakai barang apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak akan pernah bisa membeli harga diri." Ruangan itu hening seketika. Teman-teman saya menahan napas, takjub melihat bagaimana saya menghancurkan mental perempuan itu tanpa meninggikan suara sedikit pun. Bibir Selvi bergetar, matanya mulai berkaca-kaca menahan malu. Harga dirinya baru saja diinjak rata dengan tanah. Di depan kalangan sosialita yang selalu ingin dia tiru gaya hidupnya, tanpa sepatah kata pun. Selvi membalikkan badan dan setengah berlari keluar dari butik. Saya kembali duduk, meraih cangkir teh, lalu menyesapnya perlahan. Pertunjukan hari ini cukup memuaskan, dan ini baru permulaan.
Sehari setelah insiden di butik, saya kembali sibuk dengan urusan legal. Pagi-pagi sekali, saya sudah duduk di ruang pertemuan tertutup di kantor firma hukum Pak Wisnu. Di atas meja kayu mahoni yang panjang, tersebar belasan tumpuk dokumen bermaterai yang siap ditandatangani. Pak Wisnu dan timnya bekerja cepat dan rapi. Mereka telah menemukan seluruh celah hukum yang ditinggalkan Damar akibat keteledoran dan kesombongannya sendiri selama memimpin perusahaan. Semua draft pemindahan kewenangan dan portofolio saham sudah selesai, sesuai arahan Ibu. Jelas Pak Wisnu menyerahkan sebuah pulpen. Seluruh aset awal adalah harta bawaan dari keluarga Ibu. Dan suami Anda terbukti melakukan penyelewengan dana berdasarkan audit forensik yang kami lakukan. Karena itu, proses pembekuan hak aksesnya ke rekening utama perusahaan bisa dieksekusi hari ini juga. Saya mengangguk, membaca setiap halaman dengan teliti, memastikan tidak ada satu klausul pun yang tertinggal. Lalu, saya bubuhkan tanda tangan. Bagus. Saya ingin proses ini tetap menjadi rahasia hingga saat yang tepat tiba. Suami saya tidak boleh mencium kecurigaan sedikit pun. Biarkan dia tetap merasa berkuasa. Lalu, bagaimana dengan dokumen investasi proyek baru? Bu, tanya Pak Wisnu. Dia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map merah dari laci mejanya. Ini dia. Dokumen pencairan dana investasi yang diajukan suami Anda 2 hari lalu. Seperti yang Ibu tahu, dia meminta suntikan dana tunai dalam jumlah sangat besar, mengatasnamakan ekspansi proyek properti di luar pulau. Saya membuka map merah itu, membaca klausul tambahan yang diselipkan dengan bahasa hukum yang padat. Jadi, jika dia gagal memberikan laporan dan keuntungan yang dijanjikan dalam waktu yang sangat singkat, maka seluruh aset pribadinya yang tersisa akan disita, termasuk saham minoritasnya. Semuanya beralih ke perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan itu. Tepat sekali, Bu, jawab Pak Wisnu. Dan mengingat, proyek yang dia ajukan itu sebenarnya proyek fiktif yang sengaja dia buat untuk menarik uang tunai demi gaya hidup perempuan simpanannya. Dia pasti akan gagal bayar. Begitu dia menandatangani dokumen ini, dia secara sadar menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya akan beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang, saya hanya perlu menunggunya pulang. Dan dengan sukarela, masuk ke dalamnya. Namun, sebelum sempat saya pulang, ada satu tamu yang tidak saya undang. Sore itu, saat saya baru tiba di rumah, sebuah mobil berhenti di halaman. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, turun dengan langkah tergesa. Wajahnya keras. Rupanya, dia sudah mendengar kabar dari Damar bahwa akses keuangannya mulai bermasalah. Dia datang bukan untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya. Dia datang untuk menekan saya, Maharani, katanya, tanpa basa-basi. Langsung duduk di ruang tamu tanpa saya persilahkan. Saya dengar kamu mempersulit Damar di kantor. Membekukan ini, membekukan itu. Apa kamu tidak malu? Dia itu suamimu, kepala keluarga di rumah ini. Saya duduk tenang di hadapannya. Bu Ningsih, pembantu setia kami, membawakan teh. Lalu mundur dengan tatapan cemas. Bu, jawab saya. Apakah ibu tahu apa yang sudah dilakukan anak ibu? Saya tahu, laki-laki kadang hilaf. Katanya enteng, menibaskan tangan. Itu hal biasa. Tugas seorang istri yang baik adalah memaafkan, bukan menghancurkan suaminya. Kamu ini terlalu keras kepala, mentang-mentang punya warisan dari ayahmu. Kamu pikir bisa seenaknya menginjak harga diri suami? Kalimat itu menampar saya. Tapi saya tidak menunjukkannya. Jadi menurut ibu, anak ibu menikah lagi diam-diam, memakai uang perusahaan saya untuk perempuan lain, dan mengirimkan foto pernikahan sirinya tepat di hari ulang tahun cucu ibu sendiri. Itu yang ibu sebut khilaf biasa. Untuk sesaat, Bu Sukarni terdiam. Tampaknya, Damar tidak menceritakan bagian itu padanya, tapi dia cepat menutupinya dengan amarah. Pasti perempuan itu yang menggoda. Damar, anak baik. Yang penting sekarang, kamu cabut semua tuntutanmu. Kembalikan jabatannya. Demi nama baik keluarga. Saya tersenyum tipis. Nama baik keluarga. Bu, kata-kata itu menarik sekali. Di mana
nama baik keluarga. Saat anak ibu mengkhianati istrinya, di mana nama baik itu? Saat dia menghambur-hamburkan uang yang bukan miliknya untuk seorang simpanan. Saya tidak menghancurkan apapun. Bu, saya hanya membiarkan anak ibu menuai apa yang dia tanam sendiri. Kamu menantu durhaka, suaranya meninggi. Kamu tidak punya hati. Saya bangkit, berdiri tegak di hadapannya. Saya punya hati. Bu, hati itulah yang remuk. Saat saya harus tersenyum di depan ratusan tamu, menahan tangis. Sambil menjaga senyum anak saya yang menanyakan ayahnya. Hati itulah yang saya jaga, agar Bintang tidak melihat ibunya hancur. Jadi tolong, jangan bicara soal hati kepada saya, karena di rumah ini hanya saya yang menggunakannya. Bu Sukarni menatap saya dengan campuran amarah dan keterkejutan. Mungkin ini pertama kalinya menantu yang dulu selalu diam berani berdiri setegak ini. Dia bangkit, menyambar tasnya. Kita lihat saja nanti. Damar tidak akan tinggal diam. Silakan. Bu, jawab saya tenang, mengantarnya ke pintu. Tapi izinkan saya memberi satu nasihat. Saat semuanya runtuh nanti, dan saya yakin itu akan terjadi, jangan menyalahkan saya, karena semua ini anak ibu sendiri yang memulai. Pintu tertutup. Saya bersandar sejenak. Bu Ningsi mendekat, menyodorkan segelas air putih. Ibu sabar, ya, bisiknya pelan. Saya tahu semua yang ibu lakukan benar. Saya lihat sendiri bagaimana ibu menahan diri selama ini. Saya tersenyum kecil pada perempuan tua yang sudah ikut keluarga ini sejak zaman ayah saya itu. Setidaknya, masih ada satu orang di rumah ini yang memahami kebenaran. Setelah menyelesaikan semua urusan dengan Pak Wisnu, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya pastikan rumah rapi, memasak makan malam kesukaannya, dan menyambutnya dengan senyum hangat. Malam itu, Damar terlihat sangat gelisah sejak duduk di meja makan. Dia terus melirik ke arah saya dengan raut bimbang. Sesekali memeriksa ponsel dengan tergesa, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Berdasarkan laporan detektif hari itu, Selvi sedang merajuk dan mengamuk karena insiden di butik. Perempuan itu menuntut Damar segera membelikannya rumah mewah, agar dia tidak lagi dihina sebagai simpanan yang tinggal di apartemen. Tuntutan yang jelas butuh dana tunai sangat besar, melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Damar tanpa persetujuan saya. Itulah sebabnya dia tiba-tiba mengajukan proposal proyek itu ke perusahaan. Selesai makan malam, kami duduk di ruang keluarga. Bintang sudah tertidur lelap. Saya membaca majalah saat Damar tiba-tiba berdeham, mencari perhatian. Dia bergeser duduk, merangkul pundak saya dengan sebuah gestur palsu yang membuat perut saya terasa mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tidak terlalu. Ada apa? Mas, kamu terlihat memikirkan sesuatu sejak tadi, jawab saya. Menutup majalah dan menatapnya dengan raut penuh perhatian. Dia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk melipat gandakan aset perusahaan. Tapi, proyek ini butuh suntikan dana tunai yang cukup besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan sebelum diambil pengembang lain. Saya pura-pura mendengarkan dengan penuh kekaguman. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan butuh tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya, katanya. Sambil mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya, saya menahan diri agar tidak tersenyum. Tentu saja, itu map yang sama, map yang sudah dimodifikasi oleh Pak Wisnu pagi tadi. Damar, dengan tangannya sendiri, membawakan jerat itu ke pangkuan saya. Tentu, Mas, apapun untuk masa depan perusahaan kita, kata saya lembut. Saya membuka map itu. Pura-pura membaca sekilas. Aku percaya padamu. Mana yang harus aku tanda tangani? Mata Damar berbinar. Dia menunjuk beberapa halaman dengan tergesa. Takut saya berubah pikiran.
Saya mengambil pulpen dan dengan tenang membubuhkan tanda tangan saya di setiap halaman yang dia tunjuk, termasuk halaman terakhir yang berisi klausul jaminan itu. Klausul yang baru saja dia lewatkan karena terlalu sibuk membayangkan rumah mewah untuk simpanannya. Selesai, kata saya, menyerahkan map itu kembali. Semoga proyekmu sukses besar. Mas, dia menerima map itu dengan wajah penuh kemenangan. Dia mengira baru saja menipu saya. Dia tidak tahu malam itu dia baru saja menandatangani surat kekalahannya sendiri. Dia melangkah pergi dengan langkah ringan, sementara saya kembali membuka majalah dengan senyum tipis yang akhirnya boleh saya tampakkan. Selama 2 minggu berikutnya, saya membiarkan Damar menikmati ilusinya. Dana cair. Dia menarik sebagian besar untuk selfie. Rumah mewah di kawasan elit mulai dia incar. Selfie berhenti mengamuk dan kembali memamerkan foto-foto belanjaannya di media sosial, yang tentu saja semuanya masuk ke meja Pak Wisnu. Sementara itu, di belakang layar, semua dokumen pencabutan kewenangan sudah dieksekusi. Hak akses Damar ke rekening utama perusahaan dibekukan secara bertahap. Setiap akses yang dia coba gunakan mulai gagal satu persatu. Awalnya dia mengira hanya gangguan sistem. Dia tidak tahu tanah di bawah kakinya sedang ditarik perlahan. Lalu, tibalah hari yang saya tunggu. Pagi itu, perusahaan mengadakan rapat pemegang saham triwulan. Rapat resmi yang dihadiri seluruh jajaran direksi, komisaris, kepala divisi, dan beberapa investor. Sebuah ruangan besar dengan meja panjang dan layar proyektor di depan. Saya sengaja meminta Pak Wisnu menjadwalkan agenda khusus di akhir rapat. Agenda yang Damar tidak tahu isinya. Saya datang lebih awal, mengenakan blazer hitam yang rapi, tenang, anggun, berwibawa. Damar tiba beberapa menit kemudian dengan wajah sedikit gusar. Beberapa hari terakhir, akses keuangannya makin sering bermasalah dan dia mulai curiga. Tapi dia masih merasa aman. Dia masih merasa sebagai direktur utama, dirinya tak tersentuh. Rapat berjalan seperti biasa. Laporan keuangan, perkembangan proyek, target triwulan depan. Damar memimpin presentasi dengan percaya diri. Sesekali melirik ke arah saya, mencari pengakuan. Saya hanya tersenyum tipis, membiarkannya menikmati menit-menit terakhir di atas panggung itu. Lalu, tiba agenda terakhir. Pak Wisnu berdiri, membuka map di hadapannya. Dengan izin Ibu Komisaris Utama, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan dalam rapat ini, terkait tata kelola dan keuangan perusahaan. Damar mengernyit. Hal penting apa? Saya tidak diberitahu soal agenda ini, karena agenda ini, Pak Damar, justru menyangkut Anda, jawab saya tenang. Seluruh ruangan langsung hening. Semua mata tertuju ke arah saya. Pak Wisnu menekan tombol. Layar proyektor menyala. Di sana terpampang rincian audit forensik. Aliran dana dari rekening perusahaan mengalir ke sebuah rekening pribadi atas nama Selfie. Pembayaran apartemen, cicilan mobil sport, pembelian perhiasan. Total angka yang membuat beberapa investor di ruangan itu terkesiap. Apa-apaan ini? Damar berdiri. Wajahnya pucat. Ini fitnah. Ini urusan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan rapat. Justru sangat berhubungan. Pak Damar, saya menyahut. Suara saya tetap datar, namun menusuk. Karena uang yang Anda pakai untuk perempuan itu bukan uang Anda. Itu uang perusahaan. Perusahaan yang saham mayoritasnya adalah milik saya. Warisan mutlak dari mendiang ayah saya. Anda hanya direktur utama dengan saham minoritas yang dulu saya berikan. Karena saya percaya pada Anda. Saya berdiri perlahan, berjalan ke depan ruangan. Mari kita perjelas satu hal di hadapan semua yang hadir di sini. Sejak awal, perusahaan ini dilindungi oleh perjanjian pisah harta yang dibuat ayah saya. Apa yang berasal dari keluarga saya tetap milik saya. Anda tidak pernah memiliki apapun di sini selain jabatan dan kepercayaan. Dan keduanya, baru saja Anda buang sendiri. Rani, kita bisa bicarakan ini berdua. Jangan di sini, kata Damar. Suaranya mulai bergetar. Topeng kesombongannya retak. Bicara berdua, saya tersenyum, dingin.
Seperti Anda membicarakan pernikahan siri Anda berdua. Seperti foto yang dikirim perempuan itu, tepat 1 jam sebelum ulang tahun anak kita. Tidak. Pak Damar, saya tidak akan lagi membicarakan apapun di balik pintu tertutup. Hari ini, semuanya akan terang. Hitam di atas putih. Pak Wisnu menekan tombol berikutnya. Layar berganti. Kali ini, dokumen proyek wisata terpadu di luar pulau. Pak Damar, kata Pak Wisnu, 2 minggu lalu. Anda mengajukan pencairan dana untuk proyek ini. Anda meminta tanda tangan Ibu Komisaris, dan Ibu menandatanganinya. Damar terdiam, mencoba menebak kemana ini mengarah. Tapi yang Anda tidak baca, lanjut Pak Wisnu, adalah klausul di halaman terakhir. Klausul yang menyatakan, jika proyek ini gagal, memberikan laporan dan keuntungan dalam tenggat yang sudah ditentukan, maka seluruh aset pribadi Anda, termasuk saham minoritas Anda, akan beralih menjadi jaminan utang kepada perusahaan. Dan tenggat itu, Pak Damar, sudah lewat 3 hari yang lalu. Wajah Damar berubah putih pasi. Tidak. Itu tidak mungkin. Proyek itu, aku. Proyek itu fiktif. Kita berdua tahu itu. Saya memotong. Anda mengarangnya untuk menarik uang tunai untuk perempuan itu dan dengan tanda tangan Anda sendiri pada dokumen itu. Anda secara sadar menyerahkan seluruh sisa harta Anda, termasuk saham minoritas yang selama ini Anda banggakan. Saya berjalan mendekatinya hingga kami berhadapan langsung. Anda tahu apa yang paling memalukan? Pak Damar bukan kalah, tapi kalah karena keserakahan Anda sendiri. Anda mengira sedang menipu saya, padahal sejak malam foto itu masuk ke ponsel saya, setiap langkah Anda sudah ada di dalam genggaman saya. Ruangan itu sunyi total. Para investor saling berbisik. Beberapa kepala divisi menundukkan kepala, tak sanggup menatap direktur utama mereka yang runtuh di depan mata. Mulai hari ini, saya melanjutkan. Suara saya tegas. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, jabatan Anda sebagai direktur utama dicabut. Hak akses Anda ke seluruh rekening perusahaan dibekukan. Dan sesuai klausul yang Anda tanda tangani, saham minoritas Anda resmi beralih menjadi milik perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan proyek fiktif Anda. Damar terhuyung, jatuh terduduk di kursinya. Rani, tolong. Aku hilaf. Perempuan itu yang menggoda aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Demi Bintang, demi anak kita. Saya menatapnya untuk pertama kalinya hari itu dengan tatapan yang benar-benar dingin. Jangan bawa-bawa nama anak saya. Anda tidak punya hak. Anda yang memilih merayakan pernikahan baru di hari ulang tahunnya. Anda yang tidak pulang saat dia mencari-cari ayahnya. Saya menjaga senyumnya hari itu sendirian, sambil hati saya hancur berkeping-keping. Jadi, jangan pernah sekalipun bersembunyi di balik nama Bintang. Air mata mulai mengalir di pipi Damar. Pria yang dulu begitu angkuh, kini memohon di hadapan seluruh orang yang dulu menghormatinya. Tapi saya tidak merasakan apapun lagi. Tidak benci, tidak iba, hanya kelegaan yang dingin. Saya berbalik, kembali ke kursi komisaris saya. Pak Wisnu, lanjutkan prosedurnya. Belum sampai Pak Wisnu bersuara, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan kasar. Selvi masuk, mengenakan gaun mencolok. Wajahnya panik. Rupanya, dia mendengar kabar akses keuangan Damar dibekukan dan datang untuk menuntut. Damar, apa yang terjadi? Kartumu ditolak di mana-mana. Bagaimana dengan rumah yang kamu janjikan? Apartemen sewanya juga belum kamu bayar. Seluruh ruangan menoleh. Selvi baru sadar di mana dia berdiri. Wajahnya berubah. Tapi sudah terlambat. Saya bangkit, menatapnya dengan tenang. Oh, kebetulan sekali kamu datang. Jadi kamu bisa mendengar ini langsung. Suamimu, yang katanya sangat mencintaimu, baru saja kehilangan jabatan, akses keuangan, dan seluruh hartanya. Apartemenmu, mobilmu, perhiasanmu, semuanya dibeli dengan uang perusahaan saya. Dan mulai hari ini, semua itu menjadi bagian dari penyelidikan penyelewengan dana, termasuk barang-barang yang ada di tanganmu. Selvi menatap Damar, lalu menatap saya, lalu kembali ke Damar. Damar, katamu
kamu kaya. Katamu, semua ini milikmu. Katamu, kamu akan menceraikan dia dan menikahiku resmi. Damar tidak menjawab. Dia hanya menunduk, hancur. Selvi tertawa getir. Air matanya mengalir. Tawa seorang perempuan yang baru sadar dia telah mempertaruhkan segalanya demi seorang pria yang ternyata tidak punya apa-apa selain pinjaman kehormatan dari istrinya. Jadi selama ini, aku cuma diberi remah-remah dari uang istrimu. Tepat sekali, jawab saya. Kamu pikir sedang merebut seorang raja, padahal kamu hanya merebut seorang pengemis yang kebetulan memakai mahkota pinjaman. Sekarang, mahkota itu sudah saya ambil kembali. Dan yang tersisa untukmu hanyalah pria itu, beserta seluruh utang yang menjeratnya. Selvi menjerit frustrasi, lalu berbalik dan berlari keluar, meninggalkan Damar sendirian di tengah ruangan. Tak satu pun mengejarnya, tak satu pun peduli. Karma yang dia tanam, kini dia tuai sendiri, di depan orang banyak. Saya menutup map di hadapan saya. Rapat hari ini selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Para hadirin berdiri, satu persatu meninggalkan ruangan. Beberapa menatap saya dengan kekaguman. Saya tidak meninggikan suara sekalipun. Saya tidak menangis. Saya tidak menjambak siapa-siapa. Saya hanya membiarkan kebenaran, dokumen, dan keserakahan mereka sendiri yang melakukan semuanya. Beberapa minggu setelah rapat itu, hidup Damar runtuh sepenuhnya, tanpa jabatan, tanpa akses keuangan, dan dengan tumpukan utang jaminan yang menjeratnya. Dia kehilangan segalanya yang dulu dia banggakan. Mobil sport yang dia belikan untuk Selvi disita. Apartemen mewah itu dikosongkan. Penyelidikan penyelewengan dana berjalan sesuai prosedur hukum, dan Damar harus menghadapinya seorang diri. Selvi pergi tak lama kemudian. Begitu sadar, tidak ada lagi uang yang bisa diperas. Dia menghilang dari kehidupan Damar secepat dia datang. Saya dengar, dia kembali ke kotanya, mencari mangsa baru. Perempuan seperti itu tidak pernah benar-benar mencintai. Dia hanya mencintai apa yang bisa dia ambil. Dan saat tidak ada lagi yang bisa diambil, dia akan pergi mencari sumber lain. Damar baru memahami itu setelah semuanya terlambat. Gugatan cerai saya ajukan secara resmi tak lama setelah itu. Kali ini dengan semua bukti di tangan. Prosesnya berjalan cepat dan bersih karena perjanjian pisah harta yang dulu dibuat ayah saya. Damar tidak berhak atas apapun dari aset keluarga saya. Dia keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk, tanpa membawa apa-apa. Bedanya, kali ini dia membawa serta utang dan reputasi yang hancur. Saya masih ingat hari terakhir dia datang ke rumah untuk mengambil sisa barang-barangnya. Dia berdiri di depan pintu, terlihat jauh lebih tua dari usianya. Bahunya turun, matanya kosong. "Rani," katanya pelan. "Aku tidak pernah menyangka kamu sekuat ini." Saya menatapnya. "Kamu tidak pernah benar-benar mengenal saya. Damar, kamu mengira saya hanya istri yang menunggu di rumah. Kamu lupa, saya anak dari pria yang membangun semua ini dari nol. Saya mewarisi bukan hanya hartanya, tapi juga caranya bertahan." Dia menunduk. "Boleh aku menemui Bintang sesekali?" Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bintang adalah anakmu. Saya tidak akan pernah menghalangi kalian, tapi sebagai ayahnya, kamu harus memperbaiki dirimu dulu. Tunjukkan padanya bahwa seorang pria sejati adalah yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan yang melarikan diri dari mereka. Jika kamu bisa menjadi pria seperti itu, pintu untuk Bintang selalu terbuka." Dia mengangguk, lalu pergi. Saya menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas dengan benar-benar lega. Malam itu, saya duduk di kamar Bintang, menemaninya sebelum tidur. Dia menatap saya dengan mata polosnya. "Ibu, ayah tidak tinggal di sini lagi, ya?" Saya mengusap rambutnya pelan. "Tidak, sayang, tapi ibu selalu di sini. Dan ibu janji, ibu akan selalu menjagamu, apapun yang terjadi. Kalau ibu sedih, Bintang yang akan jagain ibu," katanya. Lalu memeluk saya erat. Dan di pelukan kecil itu, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh harta manapun. Sebuah alasan untuk bangkit. Sebuah alasan
untuk tetap kuat. Bulan-bulan berikutnya, perusahaan kembali stabil di bawah kepemimpinan saya. Saya mengangkat direktur baru yang kompeten dan jujur. Proyek-proyek berjalan sehat. Para investor yang sempat ragu kini menaruh kepercayaan penuh. Dan saya, untuk pertama kalinya, memimpin bukan dari balik kursi komisaris, tapi di garis depan. Persis seperti yang dulu ayah saya impikan. Saya tidak pernah membenci Damar lagi. Membenci hanya akan membuang energi yang seharusnya saya pakai untuk membangun. Saya hanya berhenti memberinya tempat di dalam hidup saya. Karena ada perbedaan besar antara memaafkan dan melupakan. Saya bisa memaafkan demi ketenangan hati saya sendiri. Tapi saya tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memberi kesempatan kedua kepada seseorang yang sudah membuktikan siapa dirinya. Para sahabat yang menonton sampai di sini, cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan seorang perempuan tidak selalu terlihat dari seberapa keras dia berteriak. Kadang, justru terlihat dari seberapa tenang dia bertahan saat dunianya runtuh. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena diamnya bisa jadi adalah suara badai yang sedang menyusun rencana. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Dipaksa tersenyum di depan banyak orang, sambil menahan hati yang hancur. Jika kamu salah satunya, izinkan saya berkata, air matamu bukan tanda kelemahan. Tapi jangan biarkan air mata itu menjadi satu-satunya jawabanmu. Bangkitlah. Pelajari hakmu, pahami nilaimu, karena tidak ada seorang pun yang berhak menyingkirkanmu dari hidup yang kamu bangun dengan keringatmu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, yang mengira kesetiaan adalah hal yang murah, dan rumah tangga adalah sesuatu yang bisa dikhianati tanpa konsekuensi. Kepada mereka, hidup punya caranya sendiri untuk menagih. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tidak ada pengkhianatan yang berakhir manis. Tidak ada kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain, yang bisa bertahan lama. Dan ada pula para perempuan seperti Selfie, yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari tangan orang lain, yang lupa bahwa apa yang datang dari ketamakan akan pergi dengan kehinaan. Mereka mengejar kemewahan yang bukan haknya, dan pada akhirnya kehilangan satu hal yang paling berharga, yang tidak akan pernah bisa mereka beli kembali. Harga diri dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Saat dikhianati, kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit lebih kuat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menjadi kekuatan bagi seseorang di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.